Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Yesus adalah anak Allah lantaran hubungannya yang sangat dekat dengan Allah. Di tengah misinya untuk menyelamatkan umat manusia melalui kata dan perbuatan, Yesus selalu menyempatkan diri untuk berjumpa dan mendekatkan diri kepada Bapanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 1 Maret, Pekan Prapaskah yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Nya. Dan berilah kami pengertian akan misteri sangsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, selain Yesus, kita juga berjumpa dengan Musa dan Elia. Tentu saja Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus menjadi saksi khusus dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Musa merupakan pemimpin bangsa Israel.
Ia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu, bagi umat Israel, Musa adalah perantara umat dengan Allah dan sekaligus seorang nabi. Sedangkan Elia adalah nabi yang sangat populer. Imannya tak tergoyahkan dan doanya berdaya guna. Sebagai kesatria Yahweh, Elia membela orang-orang yang lemah dan mengecilkan peranan dewa Baal. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah Yesus dimuliakan terjadi di atas gunung. Dalam budaya dari beberapa suku bangsa, gunung dipandang sebagai titik pertemuan antara surga dan bumi. Gunung adalah tempat khusus ibadat, pertemuan manusia dengan yang ilahi. Maka Yesus pun membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Gunung adalah simbol tempat persemayaman Allah. Peristiwa transfigurasi, Yesus dimuliakan di atas gunung, mengandung makna simbolis yang sangat mendalam. Dengan diiringi awan, Allah menampakkan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Kemuliaan itu secara penuh berdiam dalam Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ia mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Ia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan Bapa meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Kristus adalah Tuhan semesta alam dan sejarah. Dalam Dia, sejarah manusia, bahkan seluruh ciptaan dipersatukan di bawah satu kepala, dan secara transenden disempurnakan. Melalui para nabi, Musa dan Elia, perlahan-lahan Allah menyingkapkan wajah kasih-Nya. Tetapi Yesus sendiri membawa Allah yang sejati itu kepada bangsa-bangsa di muka bumi ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, momen transfigurasi yang ditutup dengan penegasan dari Allah tentang identitas Yesus. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Yesus adalah anak Allah lantaran hubungannya yang sangat dekat dengan Allah. Di tengah misinya untuk menyelamatkan umat manusia, melalui kata dan perbuatan, Yesus selalu menyempatkan diri untuk berjumpa dan mendekatkan diri kepada Bapanya. Dia menempatkan doa sebagai sumber kekuatan untuk menjalankan tugas dari Bapanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, peristiwa transfigurasi mengingatkan kita semua betapa pentingnya untuk meluangkan waktu berjumpa dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Sebab dalam perjumpaan itu Allah akan membuka jalan dan mengubah hidup kita akan menjadi lebih baik. Berjumpa dengan Allah adalah sebuah jalan menuju kemuliaan diri kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, lebih-lebih di masa Prapaskah ini, untuk selalu berdoa. Mohon rahmat dan kasih Tuhan agar kita bisa melaksanakan apa yang diajarkan dan diteladankan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapan.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.